Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, semangat semua ya. Pagi-pagi harus semangat. Ya, Pak. Sudah sarapan ya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Yang belum saya Bapak ingatkan, sebelum ke sekolah sarapan dulu ya, supaya proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini itu berjalan lancar, karena dengan semangat sudah sarapan, tenaganya bertambah. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta untuk Ananda Giling menyiapkan temannya sambil berdoa. Iya, terima kasih ya. Ya. Kemudian untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran, Bapak mengajak anak-anakku sekalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, secara bersama-sama. Iya, oke. Selesai ya. Sebelum saya absen dulu ya, saya lihat ini, kalau saya Bapak perhatikan, anak-anak Fitri tidak hadir ya. Mungkin ada yang tahu apa halangannya beliau tidak sempat hadir? Sakit, Pak. Ya, Pak. Oh, ya sakit dia. Oke ya. Ya, anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberi tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan itu adalah bagaimana ada yang masih ingat bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ya. Kalian tahu bagaimana caranya? Dibuka dulu pintu kulkasnya, Pak. Ya, buka pintu kulkas, masukkan Gajahnya. gajah, kemudian ditutup. Nah, kalau misalnya bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Kalian tahu? Keluar dulu gajahnya, Pak. Iya, Yusma. Cerdas ya, Yusma. Dibuka dulu pintunya, dikeluarkan gajahnya, masukkan jerapahnya, kemudian tutup pintu kulkas. Ya. Nah, sekarang Bapak punya tebakan baru ya. Ular apa yang panjangnya 3,14 meter? Ular apa? Ular apa yang panjangnya 3,14 meter? Kalian tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Jawabannya adalah ular piton. Ya, piton ya. Nah, mungkin anak-anakku bertanya, ular pi itu simbol apa, Pak? Oh, itu simbol pi. Nah, simbol P inilah nantinya akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menyangkut tentang keliling lingkaran. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan praktek pengukuran panjang diameter dan jari-jari lingkaran, maka peserta didik diharapkan mampu menentukan keliling lingkaran dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan praktek pengukuran atau keliling lingkaran, maka siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan, amati gambar yang Bapak tampilkan ya. Nah, gambar apa itu? Kolam renang, Pak. Kolam renang. Nah, kolam renangnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Tadi terlintas Gambar ya, kolam, Pak Guru. Ya, gambar kolam ya, Giling ya. Nah, tadi itu kolam renang ini berbentuk lingkaran ya. Nah, tadi ada seorang perenang itu mengelilingi kolam renang ini. Nah, kira-kira
setelah menyimak gambar tadi, apakah maukah kalian membantu Bapak menghitung panjang jalan yang dilalui oleh perenang tersebut? Mau ya? Mau, Pak. Oke, nah seperti inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak akan membagi kelompok ya. Ada kelompok gamma, kelompok beta, dan kelompok sigma. Nah, Bapak sudah mengatur secara acak ya. Nah, dan dari beberapa, ada 3 kelompok ini masing-masing terdiri dari 4 orang. Dan dari masing-masing kelompok ini, Bapak masukkan ke dalam orang-orang yang mempunyai kelompok yang berbeda-beda ya. Tidak sama-sama pintar, tidak sama-sama kurang pintar. Jadi Bapak acak ya. Nah, yaitu kelompok gamma itu terdiri di atas Giling, Adriani, Yusma, dan Iin. Sementara untuk kelompok beta ada Naswar, ada Hernianti, ada Nurbayani, dan ada Sri Wahyuni. Dan untuk kelompok sigma ada Fitri, Sri Herlina, Sumiati, dan Yunika. Nah, silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya ya, anak-anakku sekalian. Ya, sudah ya. Oke, saya harap Bapak harap semua sudah berada di kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang pembelajaran kelompok, mungkin Bapak akan memberikan penjelasan sebentar ya terkait dengan keliling lingkaran. Ya, pengertian keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran merupakan jarak batas tepi melingkar pada lingkaran. Jarak antara sisi tepi lingkaran melalui titik pusat disebut diameter. Sedangkan jari-jari jarak titik tengah lingkaran menuju ke tepi lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Sehingga dapat diketahui bahwa jari-jari lingkaran merupakan setengah dari diameter. Begitupun sebaliknya, diameter adalah 2 kali jari-jari lingkaran. Paham ya sampai sini ya anak-anakku sekalian? Nah, Paham, bisa dibayangkan Pak. ya, oh ternyata diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Sementara jari-jari adalah 1/2 dari diameter. Iya. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui keliling lingkaran. Ada 2 ya. Kalau diketahui jari-jarinya, kita gunakan rumus 2 kali Pi kali R. Pi itu adalah 22/7 dan 3,14. Nah, cara menggunakannya nilai Pi ini adalah dengan melihat konten dari dengan melihat bilangan jari-jarinya. Apakah dia kelipatan 7, kita gunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, berarti kita gunakan 3,14. Nah, kemudian rumus yang kedua adalah Pi kali D. Nah, Pi kali D ini digunakan apabila soalnya nanti yang diketahui adalah diameter. Ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Ya, jadi ada 2 rumus yang kita gunakan ya. Kalau soalnya tadi menggunakan diketahui jari-jarinya, gunakan rumus 2 kali Pi kali R. Kalau soalnya tadi menggunakan yang diketahui adalah diameter, maka kita gunakan nilai rumus Pi kali D. Ya. Nah, sekarang Bapak berikan contoh ya. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui lingkaran dengan D sama dengan 7. Maka berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, yang diketahui adalah apa? Apa yang diketahui? Ya. Diameter ya. Diameter. Nah, kalau diameter berarti kita gunakan rumus apa? Hernianti apa? Pi kali D. Ya, Pi kali D atau D kali Pi, sama ya. Ya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita gunakan rumus Pi kali D. Diketahui diameternya adalah 7, maka 7 kali yang kita gunakan ini nilai Pi berapa? 22/7, Pak.
Kenapa 22/7? Ada yang bisa jawab? Karena merupakan kelipatan 7. Iya, karena merupakan bilangan kelipatan 7. Jadi kita selesaikan ya. Jadi 7 dikali 22/7. Boleh langsung ya, boleh mau dikali dulu. 7 dikali 22 boleh. Boleh juga langsung kita bagi 7 bagi 7 ya. 7 bagi 7 1. Nah, sehingga 1 kali 22 hasilnya adalah 22. Nah, selanjutnya soal cerita ya. Yanal mempunyai sepeda. Panjang jari-jari roda sepedanya adalah 50 cm. Berapa panjang diameter roda sepeda dan berapa kelilingnya? Nah, jadi dalam soal ini ada dua yang kita mau cari. Yang pertama kita cari dulu diameternya berapa. Kemudian yang kedua kita cari berapa kelilingnya. Nah, perhatikan. Untuk mencari diameter, di awal pembelajaran tadi Bapak sudah jelaskan bahwa diameter itu adalah apa? 1/2 dari apa? 2 kali dari Jari. ya. 2 kali dari jari-jari. Jadi kalau untuk mencari diameter adalah 2 kali R. Nah, sementara yang diketahui dalam soal ini adalah R-nya adalah 50. Berapa itu Giling? 2 kali 50. 100 Pak. Iya, mantap ya. Jadi diameternya adalah 100 cm. Nah, setelah kita mengetahui diameternya, barulah kita menggunakan rumus diameter untuk menentukan kelilingnya. Nurbayani, apa rumus keliling? Nurbayani. Pak. Apa rumus Saya keliling? Guru. Atau Sumiati? Bisa dibantu Nurbayani? Iya Pak, Pi kali D. Oh iya, Pi kali D. Ah, sekarang Sri Wahyuni, nilai Pi yang kita gunakan apa? 3,14 Pak. Kenapa 3,14? Karena bukan yang berkelipatan 7. Iya, cerdas ya. Berarti Sri Wahyuni ini memahami apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi nilai Pi kita gunakan adalah 3,14 karena yang diketahui adalah 50 bukan merupakan bilangan kelipatan 7. Nah, jadi keliling roda adalah 3,14 dikali 100 cm sama dengan 314 cm. Nah, contoh lagi ya. Contoh ketiga. Fajri memiliki sebuah parabola. Parabola itu memiliki keliling 188,4 cm. Berapakah diameternya? Nah, ada yang bisa mencoba menyelesaikan ini? Ada? Yang diketahui dulu ya, apa yang diketahui? Kelilingnya Pak. Keliling, berapa itu? 188,4. 188,4 cm. Apalagi yang diketahui? Meter. Pi. Ya, nilai Pi. Nilai Pi yang digunakan adalah 3,14. ya 3,14 ya. Nah, yang ditanyakan adalah diameternya. Nah, jadi kita masukkan rumus keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Nah, kelilingnya tadi adalah 188,4. Jadi nilai Pi-nya 3,14 dikali D. D-nya belum terisi ya, karena itulah yang akan kita cari. Nah, jadi D, untuk memperoleh nilai D, kita bagi ya. 188,4 dibagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 60. Paham ya sampai sini anak-anak? Atau masih ada yang mau bertanya?
Paham, Pak. Paham, Pak? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Nah, kemarin sebelumnya Bapak sudah sempat menyampaikan bahwa bawalah benda-benda yang ada di sekitar rumah. Apakah itu penutup kaleng susu yang bentuknya lingkaran ya? Apakah itu penutup botol, benang, mistar, dan spidol. Nah, semua silakan disiapkan di atas meja kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang ambil kaleng susu dulu, penutup kaleng susu. Silakan mengukur menggunakan benang ya. Menggunakan benang. Kemudian setelah diukur, benangnya diukur menggunakan mistar. Silakan dilakukan. Masing-masing kelompok kerja ya. Saya harap masing-masing anggota kelompok membagi tugas, siapa yang mengukur penutup kaleng susu, siapa yang mengukur penutup botol, siapa yang mengukur panjang menggunakan mistar, siapa yang menulis, itu dibagi ya, bagi tugas supaya kalian sama-sama kerja. Nah, yang namanya kerja kelompok adalah masing-masing harus punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, silakan mengukur panjang diameternya, jari-jarinya. Nah, ya nagiling. Kenapa nagiling? Jangan ganggu temannya ya. Nah, bantu temannya menghitung, bantu temannya mengukur. Ya. Pak, bantu Ji, Pak. Oke. Oke, selesai ya. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Namun sebelumnya, Bapak pastikan dulu kesiapannya. Ya. Dan kelompok lain siap-siap untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok yang ditunjuk. Nah, kelompok beta diwakili oleh siapa ini? Kelompok beta. Oke. Kelompok gamma dan sigma, ada yang mau bertanya? Melihat tadi penampilan hasil presentasi dari kelompok beta. Sudah bagus ya? Ya. Nah, cuma kekurangannya, suaranya masih belum lantang ya, mungkin masih takut atau masih grogi ya berhadapan dengan teman-teman sekalian. Ya. Nah, setelah Bapak melihat kerja kelompoknya tadi, sudah saling menanggapi tugas kelompok masing-masing. Nah, silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Ya. Nah, di sini Bapak akan berikan tugas latihan mandiri ya. Tadi kita sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, supaya lebih memahami tentang materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas mandiri. Silakan dikerja ya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh bertanya sama Bapak ya. Ya, bagaimana anakku sekalian? Sudah paham, Pak. Sudah selesai tugas mandirinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, masih ada yang belum ya? Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, kalau selesai silakan perwakilan ketua kelas ya untuk mewakili teman-temannya untuk menyetor ke meja Bapak. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keliling lingkaran, sudah kerja kelompok mencari berapa kelilingnya penutup kaleng susu,
penutup botol, dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa petik mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Boleh secara berkelompok tadi atau secara mandiri boleh. Ada? Bagaimana anakku sekalian? Ada yang mau mencoba menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin Sumiati. Apa? Ya, jadi Untuk menentukan keliling lingkaran, Pak, dengan rumus 2PR kali 2PR jadi ya, apa? Iya, Pak. ya 2 PR untuk jari-jari ya. Kemudian apa lagi? Pi kali Sumiati. Apalagi Iya, nak? Pak. Tadi kan Ananda Sumiati sudah menjelaskan bahwa rumus yang pertama 2 kali Pi kali R. Rumus yang Iya. kedua tadi apa nak? Pi kali R. Ya, Untuk yang menentukan keliling. iya. Mabuk. Ya, Bapak jelaskan kembali ya bahwa untuk hari ini materi kita adalah terkait masalah keliling lingkaran. Ya, jadi ada 2 rumus ya kita gunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Yang pertama, apabila yang diketahui adalah jari-jari, kita gunakan rumus 2 kali Pi kali R. Nah, sementara untuk rumus yang kedua, jika diameter yang diketahui adalah Pi kali D atau diameter. Nah, ya anak-anakku sekalian, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih mantap, Bapak akan memberikan tugas rumah ya. Tugas rumah di buku cetaknya itu di halaman 25 ada soal 5 nomor ya. 5 nomor. Silakan kerjakan di rumah. Boleh kerja kelompok di rumah. Boleh kerja mandiri. Yang jelas Bapak harap kalian kerja tugasnya ya. Jangan kerja di sekolah. Ya. Ya, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang luas lingkaran ya. Luas lingkaran. Jadi Bapak harap sebelum kita masuki materi luas lingkaran, silakan baca-baca dulu materinya. Jadi sehingga pada pertemuan selanjutnya nanti kita sudah ada bayangan dari anak-anakku sekalian ya tentang apa itu luas lingkaran, apa rumus luas lingkaran, seperti itu ya. Nah, jadi untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Bapak berterima kasih atas partisipasinya, semangatnya ya. Bapak harapkan semangatnya tetap tumbuh, tetap meningkat dalam proses pembelajaran. Apapun materinya tetap kita harus semangat. Mau matematika, mau pelajaran apa saja, tematik, yang jelas dalam keseharian kita harus tetap dalam penuh semangat dalam memperoleh pembelajaran. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi luas lingkaran. Sekian dari Bapak. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Irwan ya. Nampaknya
sangat mempersiapkannya dengan baik ini peer teaching-nya. Ya, Pak Irwan, saya ucapkan selamat. Pak Irwan sudah melaksanakan kegiatan peer teaching. Untuk waktunya, Pak Irwan ini menggunakan waktu selama 23 menit 19 detik. Wah, berarti waktunya dioptimalkan dengan baik. Nah, Pak Irwan, saya amati dari awal pembukaan sampai akhir pelajaran, ya, nampaknya Bapak sudah melaksanakan dengan baik sintaks dari model pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian saya lihat banyak diutarakan contoh-contoh soal. Nah, itu juga bagus Bapak ya, untuk memberikan penguatan kepada siswa. Nah, terkait bagaimana cara mengukur keliling lingkaran tadi. Kan itu masalah mau diukur berapa ini keliling lingkarannya. Bisa digunakan dua alternatif. Mau pakai Pi kali R atau Pi kali D. Nah, kan itu alternatif solusi. Nah, jadi Bapak sudah menonjolkan itu. Kemudian ada tadi waktu ditanya salah satu peserta, jadi harus begitu Ibu, ya harus ada komunikasi supaya itu kelasnya hidup. Tadi kalau yang tadi itu semuanya pada diam semua. Jadi seolah-olah suasana kelas itu tidak bisa terbangun. Ya, kalau tadi Pak Irwan ini kreatif karena sempat melakukan improvisasi, ditegur siswanya. Ini apa yang dilakukan? Nah, itu cara kita mengelola kelas. Ya, jadi boleh nanti bagi peserta yang belum nanti bisa diimprovisasi. Nah, kemudian ditonjolkan juga kemampuannya Pak Irwan dalam mengintegrasikan critical thinking, creative thinking, ya, reflective thinking, decision making, dan banyak tadi saya lihat kreativitasnya Pak ya, mulai dari ular piton itu dengan simbol P, disuruh siswanya bawa ini benang, penutup kaleng susu, mistar, spidol, kemudian diukur, itu kan kontekstual. Dan tentu pasti siswa itu merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan kalau yang lainnya saya kira bagus Pak Irwan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Irwan ya. Saya harap kualitasnya dijaga dan kalau bisa ditingkatkan. Begitu Pak komentar dari saya.